Oke, ya, sebuah intro yang sangat menarik, oke. Halo semua good people, kali ini kita akan melakukan tutorial. Tutorial apa tuh? Tutorial nginstal Ionic ya, Ionic ya guys ya. Tutorial tutorial nginstal Ionic ya, Git, Android Studio sama Node.js ya. Itu 4 aplikasi temannya. Nah, di sini kita udah lihat di sini ada tampilan awal dari si mobile framework ya atau si Ionic ya. Ini tuh Ionic tuh framework ya. Framework. Ini tuh bakal kepake kalau kalian ngadepin final project ya. Final project-nya itu bikin aplikasi web tapi cross platform. Mulai dari Android, iOS sampai web platform biasa gitu. Nah, ini tuh bakal kepake. Tapi kita bakal nginstal yang udah saya siapkan dulu. Apa itu, Bang? Itu dulu kita nginstal Git, Node.js sama Android Studio. Sini ada dua nih. Kenapa saya siapin dulu? Karena saya bakal nunggu lama kalau misalnya saya saya biarin install dari awal itu bakal nunggu lama. Jadi sini saya udah nyiapin untuk Git, cara downloadnya sendiri gampang banget. Kalian tinggal masuk ke websitenya Git, di sini ada tulisannya git.sjm.com, masuk ke Git, lalu sini di bawah tuh ada downloads. Nah, di downloads ini kalian klik aja pilih Windows atau ya tergantung kalian pakainya apa. Kayak sini pakai Windows, jadi masuk Windows. Di sini saya pakai standard installer 64 bit Git for Windows setup. Mudah-mudahan nggak salah ya. Saya ini juga ngeliat tutorial juga sebenarnya. Cuma oke, kita langsung klik aja ini, nanti bakal ke download tuh si Git. Kalau udah ya install, tinggal install doang. Heeh. Ya kita install Git dulu, next, ini next. Karena sebelumnya saya sempat nginstal, saya uninstall lagi buat bikin ini video. Jadi ya harus kias lagi, kita harus nge-replace ya. Karena ini hitungannya udah already exist, udah ada sebelumnya. Yes, di sini karena saya butuh buat di desktop juga, jadi saya pakai. Kalau kalian nggak perlu juga nggak apa-apa yang atas ini kan cuma buat munculin di desktop ya. Next aja, ini juga di next, terus next 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 sampai tulisan install, mana install, oke ini tak tak oke. Ini kita tunggu, paling kalau di video bakal cepet karena bakal kena skip kali ya. Oke sip, di sini udah selesai. Kita coba langsung masuk aja kali ya, kita langsung masuk aja, jangan skip biasanya, kita langsung buka dulu gitu biasa, kita atur dulu dia. Nah ini nih dia udah masuk ke kayak, kalau kalian lihat tampilannya itu kayak CMD ya, CMD ya. Bahkan ini nama laptop saya kelihatan. Oke, ini tuh kita konfigurasi dulu buat kayak sistem apa ya, settingan awal. Di sini ada kayak dokumentasi. Kalau kalian mau tahu cara masuk ini gimana, kalian bisa aja cari di GitHub, di Google, Git first time setup. Jadi bakal paling atas biasanya itu dia paling atas, langsung klik, nah dia bakal masuk sini. Di sini itu ada yang namanya git config. Nah ini kita bakal masukin konfigurasi kita nih. Di sini misalnya saya masukin konfigurasinya, eh kayaknya dia nggak mau deh ke copy paste. Oh, nggak mau. Kita klik, berarti kita ketik manual config global, salah kok, global user dot name John Doe. Kok John Doe? Enggak lah. Kita pakai nama sendiri. Kayak pakai nama Faisal dong. Sama mungkin Denter. Nah, sekarang masukin lagi yang kedua itu yang bawah, berarti yang ini. Nih. Cuman ini emailnya ganti. Jangan pakai nama email yang ini email orang ini. Email contoh tuh ini. Global user email. Di sini masukin email kalian. Kalau saya sini pakai email kampus, jadi ya masukin aja email kampus saya. Bentar. Nah, ini udah nih. Udah semua. Udah, kita nggak perlu fokus-fokus lagi. Udah, ini hitungannya udah semua nih. Kalau untuk nyeting Git awal tuh ini udah cukup menurut saya. Langsung aja kita keluarin aja. Boom. Nah, sekarang kita nginstal si Node.js. Node.js ini karena lebih ringan. Cara installnya gimana atau downloadnya gimana dulu? Kita masuk ke karyanya sebenarnya di Google juga bisa Node.js itu. Tapi paling atas di sini ada download Node. Kebetulan saya sih kan udah download kan tadi kan. Jadi nggak perlu download lagi, nggak perlu nunggu lama lagi. 29 sih. Lebih kecil sih gitu, cuman ya nunggu download itu kadang-kadang meresahkan cuy. Jadi ya udah kita langsung aja download Node.js.
Welcome to Node.js Setup Wizard. Oke, next kita di sini accept next. Ini dia nginstalnya di C ya, di partisi C. Jadi kalau misalnya kalian punya 2 partisi, ingat dia di partisi dekat Windows di C, program file ya. Di sini ada Node.js runtime, Cortex. Dia ini tuh simpelnya kayak runtime-nya JavaScript ya, buat biasanya sisi server sih biasanya. Nah, di sini automatically install necessary tools, enggak, install aja langsung. Ini dia bakal install, ini kalau misalnya ada minta kayak gini, ini kan minta autentikasi ya, autentikasi, izin. Biasa aja, karena dia bakal install beberapa part yang dibutuhin untuk si Node.js ini. Saya tungguin ya. Nah, ini udah selesai nih coy, udah selesai nih. Kita udah finish aja langsung. Udah selesai, langsung kita, Node.js sih biasanya nggak saya apa-apain ya, saya langsung ke bagian Android Studio, karena Android Studio ini bakal jadi bagian paling lama, tuh nggak? Bagian paling lama. Bagian paling lama, asli, swear, sumpah. Ya, jadi sih kita masuk aja ke Android Studio. Kebetulan saya untuk install download-nya di mana Bang? Lupa kan jadi. Download-nya tuh simple banget coy. Andai kalian cari Android Studio di Google bakal muncul. Terus di paling atas langsung klik aja. Udah diklik muncul dia. Nah gitu. Kurang kameranya gak kebiasaan jadi kayak gitu. Oke, ini langsung aja download Android Studio Meerkat. Di sini ada persyaratan sama ketentuan ya, karena lisensi SDK kan dari Google, Android kan. Nah, ini kan langsung udah baca, langsung download iPad 1. Nanti dia bakal mulai download nih, kalau diklik dia bakal mulai download. Cuma kan sini saya udah punya, jadi nggak perlu. Jadi langsung aja kita masuk ke Android Studio-nya. Woi, masuk woi. Kok nggak mau? Kok nggak mau? Gimana? Gimana ini? Ah! Oke, ini kita udah masuk ke bagian Android Studio Setup ya. Tadi tempat pencet berkali-kali sampai muncul izinnya, keluar muncul berkali-kali, jadi saya skip aja bagian itu. Oke, sini kita memilih next saja. Ini kalian pilih tempat buat install Android Studio-nya. Nah, dia bakal nunggu. Harusnya install yang ini emang bakal lebih lama sih harusnya. Jadi harusnya saya skip lagi itu. Karena kalau saya nggak skip, nungguin kayak gini bakal lama cuy. Bisa kalian tinggal ngopi dulu, bikin pancake, atau mungkin bahkan martabak, bisa. Oke, ini udah tinggal di finish ya. Tapi ini kan ada langsung dia start Android Studio ya. Oh, oh. Kalau saya sih menurut saya kita langsung start aja. Kita bakal lihat settingan awal dulu untuk Android Studio ya. Dia biar langsung mulai gitu. Jadi langsung mulai nih dia langsung muncul tampilannya. Di sini karena buat belajar saya pilih mana ya? Karena Google nih butuh banget datanya. Ya udah kita kirim biarin deh, kasihan. Google butuh data. Oke, welcome to this wizard will set up your development environment for 2023. Oke, next. Instalasi setupnya ya, standar lah, standar. Nah, di sini ada downloadan lagi nih, yaitu si software development kit-nya yang bakal kalian pakai buat nge-build Android nanti. Itu kalau untuk saya sendiri sih download aja. Sebenarnya yang paling penting ini sih ya, Android SDK sama Android platform. Yang ini saya belum paham sebenarnya. Cuman mungkin ini kayak sistem bisa tulisan Apple Performance Android Emulator Hypervisor. What? Oke. Di sini performance ya kita download aja buat jaga-jaga. Jadi total berapa tuh? 2,4 giga ya. Jadi kalian harus ingat-ingat ada 2,4 giga dipakai buat Android Studio. Jadi usahain setiap penyimpanan yang kalian pakai buat install aplikasi-aplikasi ini ada. Karena kalau misalnya kurang, nah gitu. Oke, ini semua ada Google Play Intel. Nah, ini ada license, Android SDK license atau software development kit license ya, kayak izin nih. Di sini ada terms and conditionnya juga kalian harus baca semua. Kalau enggak, kalian nanti malah bingung sendiri buat nanggepin apa aturan-aturan Google karena kalian harus paham dulu ya. Jadi kalian bisa baca semua. Baca semua. Kalau saya sih kebetulan waktu itu udah baca semua ya kebetulan ya. Jadi ya dikit sih, dikit. Cuma ya saya saranin untuk dibaca ya daripada entar kayak pusing sendiri. Oke, di sini accept, finish ya, finish dia bakal install. Download, sorry. Ini bakal lama posisinya bakal lama banget. Jadi saya bakal skip
skip parah ini. Bisa 30 menit coy, ini ada detailsnya nih, yang di-install bakal apa aja. Jadi ya 30 menit sendiri habis buat ini doang. Oke, sambil nunggu ini saya skip dulu, kalian bisa ngabisin martabak yang tadi kalian ambil atau mungkin minum kopi yang udah kalian bikin tadi ya. Ini bakal lama banget coy, nggak bohong, 2,43 di kecepatan di negara kita lumayan, untuk ini lama banget. Sekitar berapa detik itu baru jalan tuh program baru nyoba download coy, jadi makanya bener-bener lama. Jadi kalian harus bener-bener sabar untuk ini program downloading komponen di Android Studio ini, karena emang aplikasinya gede banget coy, asli itu. Untuk bikin aplikasi, gak heran. Ya udah skip aja dulu, skip dulu daripada entar kelamaan durasi. Nah, oke di sini udah nih ya, dia udah download ya semua ya, di passing-nya udah semua data. Kalian langsung aja finish. Kalau kalian ini udah finish. Nah, ini dia udah masuk ke interface awal dari Android Studio. Ini bakal jadi titik awal kita dalam menggunakan Android Studio. Tapi sebelum itu kita coba tutorial Ionic dulu. Di sini tuh Ionic itu sebenarnya sini simple. Kalian bisa cari Ionic framework di Google juga bisa. Ini kan saya udah buka nih. Cari aja Ionic sebenarnya bisa. Langsung ketemu paling atas. Di sini ada npm ini. Nah, di sini kalian untuk makainya masuk dulu ke CMD. CMD di sini ada kan kalau kalian awal itu pasti di users langsung ke nama akun user kalian di Windows kalian kan kalau baru awal-awal. Di sini saya coba ganti posisi saya dulu ke yang saya pakai sekarang. Kalau saya pakai sekarang tuh singkat saya di D, jadi D. Kebetulan ini masih satu SSD. Jadi cuma beda partisi doang. Nah, jadi tinggal di paste doang. Di sini saya udah ambil tadi dari situ. Di sini di enter. Dia bakal belum nih sini. Kalian bakal disuruh masukin partisinya dulu. Nah, baru nih dia masuk ke sini. Cuman kan sini saya sempat juga nih bikin folder tutorial YT series. Jadi saya mau ngeralat lagi nih. Nah, karena ini udah dalam partisi yang sama, tinggal apa ya? Tinggal di copy doang ini. Tinggal di copy doang. CD ini masuk deh. Ntar ini saya bersihin dulu pakai CLS. Nah, ini dibersihin pakai CLS kan jadi lebih clean kelihatan gitu. Biar enak dikit biar. Nah, tutorial YT series. Di sini kita masukin dulu nih npm-nya. npm i strip j at ionic.cli. Ini kita copy aja, ini ada klik kan tunggu ya. Nah, di sini kita sebenarnya saya pengen cek dulu npm saya tuh versi berapa sih. Ini kita npm strip v, ini dia buat ngasih tahu namanya apa ya, versinya apa ya. Cuman kayaknya di sini kagak mau. Oh, ini dia ada 11.3.0. Kebetulan saya nggak tahu ya untuk Ionic itu minimal versi berapa ya. Cuman kayaknya ini udah oke sih untuk 11.3.0 ini. Kayaknya ini yang terbaru deh kalau nggak salah sempat di-update waktu itu. Di sini kita langsung masukin aja yang tadi J Ionic sharing. Nah, di sini dia bakal coba untuk install si Ionic. Install Ionicnya tuh kayak gini. Dia bakal pakai CMD. CMD. Ya, lumayan memang ini jadi project paling lama. Nah, di sini dia bakal kayak warn deprecated ini. Hitungannya tuh sebenarnya ini udah. Hitungannya sebenarnya udah. Saya udah install sebelumnya. Cuma mungkin di folder yang beda kali ya. Mungkin ya. Tapi sini harusnya dia bakal kayak coba untuk ini ya apa berhenti cepat karena emang udah pernah diinstal harusnya. Nah, ini kan udah pernah install nih. Tinggal kita jalankan dulu nih framework Ionic ya biar nggak enak pakai framework itu kalian nggak perlu bikin dari awal. Makanya itu di sini Ionic tuh bakal berguna banget kalau kalian ngadepin final project yang bakal panjang banget. Biasanya keperluannya atau enggak ya buat mempermudah hidup aja. Jadi sini kita bakal Ionic start. Ionic start ini bakal jadi langkah awal kalian dalam menggunakan Ionic. Ini start. Nah, sini ditanya mau pakai application wizard ya bang? Kalau kalian pakai application wizard itu bakal diarahin kayak ke bagian website gitu, itu bakal setting dari situ. Cuman kalau saya sih enggak dah, langsung no. Nah, sini pakai framework ya. Frameworknya di sini untuk tutorial kali ini karena saya yakin bakal jadi seri juga, jadi Angular.
Untuk project name, project-nya ya kasih nama apa ya, eee, App Baru Bos, App Baru Bos. Nah gini, nah ini keren, enggak sih ini B-nya kurang gede. Nah, App Baru Bos, jadi kita ngasih taunya app baru nih, kita baru bikin app baru nih. Nah, di sini kita tulis mau bikin dari tabs ya, dimulai dari starting project-nya pakai simple tab interface, bikin dari side menu, blank, list, atau my first app. Biasanya beberapa tuh pakai my first app, pokoknya itu kayak udah sedia semua gitu. Cuman kita kan mau bikin dari awal nih, ya kita bikin dari blank aja dulu coy. Di sini Sumi mau pakai, build yang biasa, apa yang standalone komponennya atau ng modus. Standalone ini tuh saya belum paham ya sebenarnya standalone gimana, apakah dia nggak terhubung ke online atau gimana. Jadi sini saya pakai ng modus. Oke. Nah, di sini dia bakal preparing semua, bakal di-download dulu juga, di-start semua. Sebenarnya karena udah di-download Ionic-nya kan dia bakal nge-generate sendiri lah beberapa. Kan lihat ininya progress-nya, tinggal lihat aja ke folder. Sini ada nih app baru bos yang tadi kita bikin. Saya kan nggak bikin foldernya dari awal Kak. Jadi ini bikin sendiri dia. Nah, di dalamnya sudah ada bos. Ya kita tunggu sampai dia selesai, benar selesai. Kalau udah selesai dia bakal nunjukin dia kayak gini atau enggak ya. Ya harus saya aja. Bisa saya aja ntar bakal kelihatan sih perbedaannya. Jadi sini kita nunggu lagi, ya nunggu lagi. Oke, di sini dia udah banyak nih, dia udah kayak ngedownload semua nih ya. Di sini tuh dia udah download tadi kan demi blank, udah muncul semua nih, locking apa, semua udah muncul, udah integrasi aja udah oke. Sih ditanyain mau bikin Ionic akun gak bang? Free loh. Nah, di sini kalau saya disarankannya sih ya waktu itu buat bikin. Kalian bisa ya bisa lah bincang-bincang lah, nggak jangan terlalu introvert lah, bisa lah ngobrol sama yang lain di komunitasnya ya, Ionic kan. Cuman sih kan saya udah bikin, jadi saya no. Saya udah bikin, jadi tidak perlu lagi bikin. Nah, ini udah selesai nih coy, udah selesai dia. Jadi ya baru bos ini kalau kita mau ngerunning dari si sistem CMB ini. Cuman kan saya ada Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu wajib sudah kalau kalian mau ngoding. Jadi saya lupa harusnya ngasih tahu Visual Studio Code dulu. Cuman ya di sini kita langsung aja open. Kalau saya pakai Windows 11 tuh dia semua option dulu baru ke open with code. Nah, ini bakal muncul nih dia. Sebenarnya juga bisa sih di apa? Di sini tuh kalau nggak salah di titik kode kalau saya kayak lupa. Nggak saya atau saya lupa pokoknya di situ ke codingnya tuh. Nah, tapi sini saya langsung kayak gini aja. Nah, di sini kan dia bakal masuk welcome-nya kan. Kita bikin buka terminal dulu deh, buka terminal dulu. Ini terminal. Nah, kita buka terminal. Dia udah masuk nih, baru bos. Dia udah di dalam. Saya bukanya di dalam ya, bukan di bagian tutorial YTCS, bukan. Bukan tutorial YTCS. Yang di bagian folder yang ada isi Ionic-nya. Jadi di app baru bosnya, ya. Ingat, harus diingat-ingat tuh. Itu termasuk kritikal ntar. Kalau saya salah, gak bakal ada yang bisa diokun coy. Nah, di sini masuk kita langsung jalankan saja Ionic-nya coy. Karena tadi udah dibikin, udah di generate. Jadi tinggal di start aja. Bukan di start tapi kalau mau mulai di sini. Ionic ber. Duh, Bang, kok nggak mau, Bang? Oh, alasan soalnya kenapa? Karena dia pakai PowerShell. Harusnya kita bikin dari bawah terus bikin baru di sini ada command prompt. Ya command prompt ini kita buang aja. Baru bos udah benar baru Ionic. Nah, baru mau dia. Tadi salah bang, pakai PowerShell. Kalau pakai PowerShell nggak mau dia, harus pakai CMD. CMD langsung dia mengenal itu, pakai Node. Nah, ini kita tunggu nih, dia harusnya ngebuka sekarang nih ke apa browser yang Anda punya. Biasanya sih gitu. Jadi generating dulu nih. Nah, ini dia bakal ngebuka browser nih. Nah, ini dia ngebuka nih. Ini kan udah jadi nih coy. Udah jadi lah. Kayak template gitu kan, blank tuh, blank. Masih blank, blank, blank. Masih blank, kalian juga bahas. Kalau mau lihat kayak gimana itunya, hasilnya kan bisa pakai inspect aja. Inspect. Terus di inspect ini kalau nggak salah tuh ada sistem. Nah ini nih, ada ini nih. Ini kalian aktifin nih bagian ini.
Ini tuh buat bisa ngelihat dimensinya. Kalian mau ganti dimensinya pakai dimensinya iPhone yang SE atau iPad mini atau bahkan Samsung Galaxy A51 ini, bisa tuh? Oh iya bener. Atau enggak Samsung Galaxy S8 Plus kalau kalian punya HP-nya ya, tentu. Nah ini, bisa kelihatan jadi. Nah isinya ada UI components. Nah UI components ini kalau kalian klik bakal masuk ke dokumentasi dari komponen-komponen yang disediain sama Ioniq, gitu loh. Di sini kita bakal masuk ke bagaimana cara nge-build Android-nya dulu. Ya, cara Android ya bakal pusing lagi. Ini bakal berhubungan sama Android Studio tadi. Kalau yang ya laptopnya ya zaman-zaman saya waktu masih pertama kali nyoba ngoding ya, aduh, ini bakal jadi masalah karena Android Studio main berat, jadi harus diakui itu. Harusnya saya ngomong dari awal lupa, aduh. Di sini kita masuk aja. Di sini kan dia tuh sebenarnya udah ada kayak apa ya, komen yang bisa langsung ngebikin Android-nya gitu. Karena emang dia dari awal udah di-build untuk nge-build, Android kan ya. Di sini bisa kalian pilih Ioniq, Cap, Add. Add-nya di sini pilihannya 2 yaitu iOS sama Android ya. iOS sama Android. Jadi tapi kan karena sih kita mau bikin aplikasi Android ya udah Android lah, kita bikin Android. Nah tunggu, nah dia bakal coba ngebikin coba nge-generate lagi nih. Nah dia bakal masukin native Android project in Android. Nah ini nih muncul di sini dia nih. Ya udah nih. Nah ini kan kita belum nge-build ya, baru kayak nyiapin lah buat persiapan si Ioniq bakal nge-build si Android. Ini tinggal di Ioniq, Cap, Build, Android, dah enter. Ya tunggu sampai selesai. Nah ini dia bakal nanya, mau nggak bagi datanya coy? Siapa tahu buat berguna buat Google. Ah enggak, saya nggak butuh, saya mau belajar dulu. Ya gitu. Tadi bentar, freeze tadi nggak freeze ya sempet. Oke. Nah ini dia bakal nge-build dulu bundle-nya, aplikasi bundle-nya, pokoknya loading dulu lah, pokoknya sampai jadi APK-nya, jadi aplikasi, bukan aplikasi mungkin lebih tepatnya kayak package-nya dulu ya. Apalagi kan ini tadi sempat berhubung sama software development kit ya, kalau saya. Nggak tahu cuman udah kepake atau udah belum. Ini pokoknya kita tunggu dulu sampai selesai. Nah ini kan dia nah ini udah muncul semua ini kayak kayak data yang bakal dipakai buat di apa sih Android-nya. Nah, dia langsung ngebuka Android Studio yang tadi kita pakai. Nah, dia bakal nanya nih, "Anda percaya nggak sama folder yang bakal dipakai nih?" Kalau saya sih ya percaya lah, butuh kok buat ini. Ya jadi trust project aja. Nah, dia bakal ngebuka Android Studio-nya, kita bukain Android Studio. Nah di sini yang jadi masalah adalah kalian belum bisa ngapa-ngapain coy. Ini allow dulu izinnya. Ini kalian belum bisa ngapa-ngapain. Jadi harus nunggu dulu sampai ini selesai. Masih ada 230 MB yang harus diinstal coy. Nggak tahu itu berapa orang nggak kelihatan, cuman di sini kelihatan dia nunggu 230 MB diinstal dulu sampai selesai. Nanti kalau udah bakal kita lanjut ke selanjutnya ya, nunggu lagi. Cepet sih ini. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Oke, di sini ini udah selesai nih. Udah selesai. Ini udah selesai. Di sini bahkan udah hijau, si app-nya udah hijau, ini App Store udah hijau. Kita nggak ngeran ini, kita nggak ngeran. Kita nggak. Jadi itu ada pilihan medium iPhone, cuman nanti dulu kita belum nyampe situ. Ini sekarang kita lihat dulu di ini, di si Visual Code Studio. Di Visual Code Studio-nya di sini ada folder baru namanya Android. Nah, ini adalah data-data yang bakal dipakai buat pembuatan Android ntar. Di sini ada bukan pembuatan Android ntar ya, sih lebih mungkin udah dibuat, nggak tahu juga, saya lupa. Cuma di sini ada build, ada folder build. Nah, folder build ini harusnya ntar di dalam dia bakal muncul yang namanya itu debug, up debug kalau nggak salah, up debug kalau ya. Bentar. Ya kita, nah ini tadi kan ada tuh folder Android itu dia bakal naruh ntar up debugnya di situ. Di sini kita langsung start. Ya tungguin, lama emang. Lumayan lama banget, sumpah. Swear ini mah lama banget coy, asli. Lihat kan bahkan nge-load lagi background text-nya Gradle build running gitu, makanya jadi emang untuk sistem Android Studio ini ya kalian mengintegrasi dengan Android ini bakal lama. Nah, nah di sini tuh udah muncul tuh dia kayak tahu kayak startup atau mungkin kayak apa sebutannya, kalau kalian baru rebooting HP itu udah muncul dia kayak Google gitu. Ya tunggu aja di sini.
sampai muncul dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian masuk ke app, ada di sini ada build, generated, pilih rush, intermediate. Nah, di sini ada apk debug. Kalian di sini lihat ada app debug.apk. Nah, ini apk yang bakal bisa kalian run di HP. Harusnya ya, bisa di run ya, karena itu udah kalian apk kan. Ini close. Nah, udah muncul kan? Udah muncul nih bentuk tampilan dari aplikasi yang telah kalian buat dari framework Ionic. Ya, ini udah. Jadi kita untuk sekarang setupnya sampai berhasil jadi aplikasi. Mulai dari tadi kita nginstal Git ya, yang ngehubungin kita dengan akun GitHub kita. Terus juga Node.js untuk runtime-nya di belakang dia buat di servernya. Terus juga ada Ionic-nya untuk framework ya. Jadi total ada ya sama Android Studio, jangan lupa Android Studio tuh ya. Ini nih, ini apa, Android Studio jangan lupa, Android Studio ya. Jadi semua udah kita install, semua udah kita berhasil setup, aplikasinya juga udah berhasil jalankan walaupun emang masih kosongan ya, masih blank project. Cuman ini udah jadi tahap yang menurut saya lumayan panjang, bahkan kalau lihat dari recording saya tuh bisa hampir 1 jam. 9 menit aja kayak 1 jam. Jadi ya ini proses yang lumayan lama, harus sabar ngerjainnya. Apalagi kalau pack kentang. Cuman untuk sisanya ini bener-bener worth it man, buat dicoba man. Oke, terima kasih udah nonton ya. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa untuk percobaan membuat apps Android dengan framework Ionic ya. Kalau kalian suka tinggal tekan like videonya atau mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau ini membantu. Dan juga ini kan karena saya baru belajar ya, bisa kalian silakanlah di apa ya namanya ya, di itu, koreksi. Kalau misalnya emang ada kesalahan dalam pemaparannya kah, cara mengerjakannya, kalian bisa koreksi aja, itu saya terbuka untuk itu. Dan mungkin akan lanjut ke seri kedua kalau ada emang ada tugasnya. Kalau ada tugasnya pasti bakal saya lanjutin kedua. Dan tentu juga ini bakal jadi project yang lumayan panjang karena buat tugas kuliah juga kan lumayan ya. Sama ya tentu kalau misalnya dapat AdSense, lumayan coy AdSense. Siapa yang tidak mengharapkan AdSense kan? Apalagi ke YouTuber kan, AdSense. Oh alah. Jadi ya mungkin itu aja ya. Tadi saya udah ngomong kata penutup semua sebenarnya ya. Jadi ya selamat mencoba. Ya thank you for watching ya. See you on the next video. Goodbye good people.